Halo guys, balik lagi di konten terbang FPV. Dan di depan kita saat ini sudah ada Meteor 75 Pro HD FPV Kit ya. Jadi jika kalian baru pertama kali ingin belajar FPV, ini adalah salah satu opsi yang bisa kalian ambil, karena ini sudah menggunakan HD, jadi dia bukan analog, dia HD, tapi harganya masih sangat murah guys. Jadi Beta FPV HD Kit ini kalian bisa beli dari Beta FPV atau mungkin toko lokal ya, itu di harga sekitaran 300-an US ya. Dan itu semua sudah dapat Google HD, Meteor 75 Pro, dan juga sebuah remote. Kebetulan yang dikirim ke saya bukan versi kit, karena sebelumnya Beta FPV sudah pernah mengirimkan remote Light Radio Pro ini ya. Jadi Beta FPV hanya mengirimkan unit Meteor 75 Pro dan Google VR04 HD ini. Dan di video ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara saya setup Meteor 75 Pro ini, goggles dan remote, dan kalian bisa langsung terbang guys. Jadi ini adalah Meteor 75 Pro. Di sini saya nggak akan mereview drone ini ya, nanti kalian bisa cek di YouTube atau di tempat lain. Jadi di sini saya hanya akan menunjukkan dia menggunakan P1R unit. Jadi ini adalah digital versi budget guys. Jadi digital kan mahal ya, semua dari DJI, Voxnail. Nah, sekarang muncul digital tapi dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dan Beta FPV menamai air unit mereka dengan P1 ya, P1. Dia menggunakan baterai 1S seperti ini. Dan untuk Meteor 75 ini Beta FPV merekomendasikan ini ya, baterai baru nih, Lava 680 mAh nih, 1S. Nah, ini adalah penampakan dari Google VR04 HD. Jadi dia bentuknya mirip ya dengan versi analog. Bedanya yang ini dia support HD. Dan untuk fisiknya seperti ini guys. Dan ini kalau kalian lihat ya, ini strap udah saya ganti. Jadi strap bawaan adalah seperti ini guys. Jadi dia menggunakan strap kanan kiri dan atas seperti ini, dan dia sudah terintegrasi dengan baterai. Kalian bisa menggunakan dua buah baterai 18650 ya di belakang sini. Dan di sini juga ada power indikatornya. Jadi kalian bisa ngecek kondisi kapasitas baterai, dan kalian juga bisa charging langsung di sini guys. Oke, kita cek model dari goggles ini ya. Jadi dia punya dua antena seperti ini guys, bisa kalian luruskan ke atas. Di sisi kiri ada colokan untuk power ya, kalian bisa pakai strap bawaan tadi, atau kalian bisa menggunakan power terpisah seperti yang saya gunakan. Di depan hanya Beta FPV, di bawah nggak ada apa-apa ya, hanya ini ventilasi untuk pembuangan panas. Di sisi kanan ada USB ya, kalian bisa menyalakan remote ini menggunakan colokan yang ada di sini, atau jika kalian punya USB-C power bank ya, kalian juga bisa menyalakan Google dari sini. Karena VR04 yang dikirimkan ke saya ini adalah versi Pro, jadi dia support untuk display out yang nanti akan berguna ya ketika saya menjelaskan kepada kalian tampilan ya yang ada di dalam goggles ini. Di bagian atas ada tombol record DVR, back, dan ini seperti joystick guys. Jadi untuk pindah-pindah menu ya, dan bisa ditekan ya untuk masuk ke menu. Oke guys, dan ini adalah tampilan ya dari goggles. Saya akan rekam tampilannya di layar, nanti akan saya tunjukkan kepada kalian. Karena air unit dari Meteor 75 ini belum nyala ya. Jadi tampilan di bawah ini adalah OSD basic yang menunjukkan ini nanti baterai dari drone kalian, dan di sini adalah baterai untuk goggles. Dan 0 Mbps ini adalah nanti nilai Mbps kekuatan sinyal dari Meteor 75 Pro ini ke goggles. Dan ini mungkin seperti estimasi jarak ya, ini seperti di Voxnail. Dan ini adalah status koneksinya ya, ini saat ini disconnected. Dan ini adalah memori perekaman untuk di drone, tapi untuk P1 saat ini belum ada perekaman onboard. Jadi yang ada adalah ini perekaman DVR di goggles. Setelah ini saya akan coba ya binding P1R unit ini ke goggles supaya kita bisa mendapatkan visual dari kamera Meteor 75 Pro ini. Oke guys, untuk binding P1 di Meteor ini kita perlu menyalakan Meteor 75 Pro nya ya. Saya akan power dari USB aja. Untuk colok ke USB kalian butuh adaptor ini ya, ini disertakan di paket pembelian. Untuk mengaktifkan binding di goggles, ini ada lubang untuk kita tusuk mengaktifkan mode binding di Google. Google akan bunyi ya, bip 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 seperti ini. Di P1 ini kita cukup menekan tombol ini guys. Nah, dia sudah selesai bipnya. Nah, dia sudah tersambung ke goggles. Jadi sekarang tampilan goggles sudah seperti ini guys, kita sudah bisa melihat apa yang
tampil ya di kamera Meteor 75 Pro ini. Ya, setelah tersambung kita bisa melihat ya, saat ini kita menggunakan channel 1. Terus ini baterai 0, ini karena saya hanya mempower Meteor 75 Pro ini menggunakan USB. Nah, ini adalah 21 Mbps. Ini adalah kekuatan sinyal saat ini guys, tapi ini kita belum mulai terbang ya. Dan ini ada estimasi jarak 3 meter. Statusnya berubah dari disconnected menjadi connected. Dan apabila saya merekam tombol record ini ya, maka saya bisa merekam DVR ke Google. Di sini lampunya mulai kedip-kedip ya, jadi dia menunjukkan DVR-nya merekam. Kita tekan lagi untuk mematikan perekaman. Oke, sebelum kita koneksikan Meteor 75 Pro ke radio, saya akan mencoba ya menunjukkan pada kalian menu-menu yang ada di dalam Google sini ya. Kita bisa akses dengan menekan tombol joystick di sini. Menunya seperti ini guys. Jadi kita bisa memilih ya channel 1, channel 2 atau channel 3. Untuk back kita tekan menu back. Kita turun lagi. Di sini ada setting. Isinya adalah settingan Google ya, brightness, fokus mode. Kalian bisa pakai ini fokus mode apabila sinyal jelek mungkin ya. Dan di sini custom OSD menggunakan Betaflight. OSD position ini mungkin untuk menyesuaikan posisi OSD ya apabila nggak center seperti itu. Kemudian ada viewfinder dan kita balik lagi. Di sini ada pilihan untuk record ya. Ini untuk DVR Google-nya. Jadi record device-nya cuma ada Google saat ini. Kita belum bisa rekam ke onboard-nya Meteor ya. Dan di sini ada pilihan untuk auto record. Ini mungkin setelah kita arming dia otomatis record ya. Saat ini mati, berarti kita harus manual record. Ini loop, apabila memory card full dia akan menghapus data yang paling lama. Di sini ada opsi untuk format SD card dan maksimal recording time-nya ya. Kita back lagi, di sini ada device. Nah, ini pengaturan untuk VTX-nya. Jadi kita nanti bisa setting di 25 sampai 200 ya untuk Meteor 25 Pro ini. Dan di sini bitrate kita juga bisa setting, low battery alarm, mode standby, buzzer, Google icon size. Kemudian kita bisa setting untuk kamera seperti ini. Kita bisa setting ya saturasinya, sharpness, white balance, rotasi apabila kalian masangnya kebalik, terus aspek rasio. Dan ini adalah noise reduction ya. Dan ini zoom ini mungkin untuk tampilan di Google ya, nanti kita coba. Kemudian di bawah ada sistem, ini untuk update firmware, info software yang terinstall ya, dan hardware kalian. Dan di sebelah kanan ada reset untuk mereset semua settingan. Dan di menu playback ini apabila kita sudah merekam DVR nanti akan tertampil di OSD. Dan sekarang cara untuk binding Meteor 75 Pro kalian ke radio LRS kalian, cara paling simpel adalah mengganti passpress ya yang ada di LRS Meteor ini disamakan dengan passpress dengan yang sudah ada di radio kalian. Caranya adalah kita masuk ke WiFi mode ya. Jadi kita colok aja nih USB ke sini, kita tunggu 1 menit, nanti dia akan berkedip dengan cepat seperti ini. Setelah itu kita bisa akses ini ya, kita connect ke Express LRS di WiFi-nya. Kita bisa pakai HP atau pakai komputer. Apabila sudah tersambung, kita bisa masuk ke ini ya 10.0.0.1. Kita akan masuk ke ILRS yang ada di Meteor 75 Pro ini. Nah, di sini kita tinggal setting bind press-nya sesuai dengan bind press yang ada di radio kalian. Setelah itu kita tinggal save. Oke, sekarang untuk mengecek apakah Meteor 75 Pro kita sudah berhasil terkoneksi dengan radio, kita masuk ke Betaflight. Dia otomatis RX-nya nyala ya kalau dia sudah kedetek ya. Berarti dia telematinya udah kebaca. Kita connect ke Betaflight ya. Kita masuk ke receiver. Jika kalian masuk ke receiver dan kalian menemukan hal seperti ini ya, jadi model previewnya muter-muter, pastikan channel map remote kalian sesuai ya. Di sini remote saya menggunakan TAER, tapi kalian nggak usah khawatir karena semua remote pada umumnya menggunakan AETR. Di sini saya hanya akan rubah untuk menyesuaikan dengan apa yang ada di radio saya. Save, nah seperti ini. Dari sini kita bisa cek ya, semua sudah betul. Throttle, yaw, roll,
bits. Jadi kita sudah berhasil ya mengkoneksikan atau binding Meteor 75 Pro ke radio. Ya, di sini semua sudah disetting dari pabrik. Paling yang bisa kita lakukan di sini adalah menyesuaikan rate profile ya. Yang perlu kita set lagi adalah di bagian modes ya. Jadi itu kita sesuaikan posisi arming atau posisi menu-menu yang kalian mau pakai ya. Seperti ini misalnya aux 1 biasanya kita pakai untuk arming ya di sini. Ya sudah disetting, dan di sini ada settingan untuk angle mode di aux 2. Di sini. Ini bisa saya customize ya sesuai dengan apa yang biasa saya pakai. Contohnya angle mode ini akan saya rubah ke sini ya. Jika kalian nggak tahu ya ini aux berapa, kalian bisa posisikan di auto. Kemudian kalian bisa tekan atau aktifkan switch yang ingin kalian pakai. Dia akan berubah ya ke aux yang sesuai. Ini tinggal kita geser. Di sini ada horizon mode tapi saya nggak pakai, saya akan hilangkan. Dan di sini ada beeper aux 4, tapi aux 4 kita sudah pakai ya untuk angle mode. Saya akan pindah ke seperti biasa di sini ya. Kita masukkan ke auto. Nah, dia di aux 2. Posisi tinggi ya. Posisi tinggi, dan flip over crash ini adalah ini ya, jika kalian crash posisi terbalik, kalian bisa aktifkan dan kalian bisa membalik drone ini tanpa kalian harus ngambil ya. Tapi ini ada resikonya apabila drone nyangkut ya, misalkan kerumput atau apa, dan kalian paksa balik, dia resikonya ESC bisa kebakar guys. Jadi pakai fitur ini dengan bijak ya. Flip over crash saya juga akan setting di posisi beeper tadi ya. Jadi ketika saya membunyikan beeper, saya tahu berarti fitur flip over crash-nya nyala. Di sini kita save aja langsung. Jadi jika kalian menggunakan angle mode, pastikan sebelum kalian mulai arming, kalian aktifkan mode angle. Kemudian kalian baru arming dan terbang. Setelah ini kita akan lanjut ya dengan video-video penerbangan menggunakan Meteor 75 Pro ini dengan P1R unit. Oke, saksikan videonya guys.